Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, memasuki hadis ke-35 hingga ke-36. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Memasuki hadis ke-35, mari kita baca dahulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdulahu wa la yakdzibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha mirarin. Bihasbi imri'im minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun dhamuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslimun. Baik, mari kita takhrij dahulu hadis ke-35. Sumber hadis kita dapati di dalam kitab Sahih Muslim, kitab Al-Bir Wasilah wal Adab, bab tahrim zulm al-muslim wa dhillati wa ihtiqarihi. Derajat hadis ini yaitu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan memenuhi syarat kesahihan. Perawi sahabat atau perawi tertinggi di dalam hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat perawi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita artikan hadis di atas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah saling hasad atau dengki. Wala tanajashu, dan jangan saling menipu dalam lelang atau najasi itu menaikkan harga palsu untuk menipu pembeli, ya, dengan menaikkan seenaknya itu ya, atau untuk menipu pembeli. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi atau memutus hubungan atau memutus silaturahmi.
wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Maksudnya menggoda pembeli yang sudah hampir deal dengan orang lain. Itu hukumnya haram. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, ia tidak menjaliminya. Wa la yakhduluhu, dan tidak mengecewakannya. Artinya tidak membiarkannya dalam kesusahan. Wa la yakdzibuhu, dan tidak berdusta kepadanya. Wa la yahkiruhu, dan tidak meremehkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha mirarin. Rasulullah menunjuk ke dadanya hingga 3 kali. Artinya takwa itu di dada, di hati. Bihasbi imri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dianggap jahat jika ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Artinya kita sesama muslim meremehkan saja sudah dianggap menjahati saudara kita sesama muslim, apalagi melakukan yang lainnya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun. Seluruh hak muslim atas muslim lainnya itu haram dilanggar. Apa yang diharamkan atas muslim lainnya yaitu damuhu, yaitu darahnya atau nyawanya, wa maluhu, yaitu hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Itu ketiganya yaitu haram dilanggar sesama muslim. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini adalah nasihat sosial agar tercipta masyarakat muslim yang bersatu dan bersih dari permusuhan. Larangan-larangan dalam hadis di atas seperti hasad, najasi, tadabbur atau permusuhan, dan menjual atas jualan orang lain atau persaingan curang itu tidak dibolehkan. Hak-hak muslim terhadap muslim lainnya yaitu tidak menjolimi, tidak meninggalkan saat butuh, dan tidak berdusta, tidak menghina, dan menjaga darah, harta, dan kehormatan sesamanya. Takwa adalah hati atau di dalam hati. Rasulullah SAW menegaskan bahwa takwa bukan hanya tampak di luar, tapi sikap batin terhadap sesama. Menghina orang lain sudah cukup menunjukkan kerusakan di dalam hatinya. Baik, mari kita lanjutkan kepada hadis ke-36. Mari kita baca dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Wa man yassara ala mu'syirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa najalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatahum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafadz. Baik, mari kita takhrij dahulu hadis ke-36. Sumber hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya. Status hadis di atas yaitu sahih karena diriwayatkan dalam oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, sehingga derajatnya sangatlah kuat. Termasuk hadis yang masyhur atau yang terkenal dan sering dijadikan dalil dalam tema ukhuwah, ilmu, tolong menolong dan kekuatan majelis ilmu. Adapun perawi sahabatnya atau perawi tertinggi di dalam hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita artikan hadis di atas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min ghurabid dunya, barang siapa melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamati, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Wa may yassara ala mu'sirin, barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya baik di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, maksudnya itu masjid, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca kitab Al-Quran atau kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama, illa najalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka yaitu suatu ketenangan. Wa ghasiyathumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, dan barang siapa yang amalnya buruk
atau lambat ya. Bato'a. Barang siapa yang amalnya lambat atau buruk atau kurang bagus, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Artinya nasabnya tidak akan mengangkat derajatnya kalau amalnya buruk. Rawahu Muslimun bihadzal lafdi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz seperti ini. Hadis ini memuat nilai-nilai sosial, ilmu, dan spiritual. Yang pertama yaitu tolongan antar sesama mukmin, yaitu melepaskan kesulitan, memberi kemudahan kepada orang yang susah, dan menutupi aib orang lain. Yang kedua yaitu manfaat ilmu. Menempuh jalan ilmu berarti sedang menempuh jalan ke surga. Menuntut ilmu secara berjamaah atau berhalakoh, yaitu mendatangkan ketenangan, mendatangkan rahmat Allah, dan dikelilingi oleh malaikat, dan disebut Allah di hadapan makhluk mulianya, yaitu malaikat. Yang ketiga yaitu nilai amal lebih tinggi daripada nasab. Keturunan mulia tidak berguna tanpa amal. Amal baik adalah standar kemuliaan di sisi Allah, bukanlah dari garis keturunan. Wallahu a'lam bissawab.